Semoga kalian sehat selalu ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai anemia pada remaja. Hal-hal yang akan kita kupas selama beberapa menit ke depan antara lain, yang pertama, pengertian anemia, kemudian yang kedua adalah gejala apa yang muncul pada penderita anemia, yang ketiga, penyebab anemia, yang keempat, akibat anemia pada remaja putri dan wanita usia subur, dan yang terakhir, atau yang nomor 5, pola makan seperti apa yang dapat mencegah terjadinya anemia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Apa itu anemia? Pada tahun 2011, WHO mendefinisikan anemia sebagai suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari nilai normal. Hemoglobin sendiri merupakan salah satu komponen dari sel darah merah atau eritrosit yang bertugas untuk mengikat oksigen dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang tadinya diikat oleh hemoglobin akan digunakan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Lalu, apa yang terjadi ketika tubuh kekurangan oksigen? Ketika tubuh kekurangan oksigen, maka akan muncul beberapa gejala, antara lain, yang pertama, berkurangnya konsentrasi, dan yang kedua, tubuh kurang bugar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum, penderita anemia dapat ditemukan beberapa gejala yang dapat disingkat menjadi 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Gejala ini biasanya juga disertai dengan sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan mudah mengantuk. Secara klinis, penderita anemia juga dapat disertai dengan gejala pucat pada wajah, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Apabila teman-teman menemui gejala-gejala ini pada diri kalian, segera datang ke dokter ya, agar anemia yang teman-teman alami bisa lekas tertangani. Anemia tidak terjadi begitu saja loh. Anemia dapat disebabkan karena adanya defisiensi pada asupan zat besi, asupan asam folat, asupan vitamin B12, serta asupan protein. Secara langsung, anemia juga dapat terjadi karena berkurangnya produksi atau menurunnya kualitas dari sel darah merah. Anemia juga dapat disebabkan karena adanya kehilangan darah secara akut maupun menahun. Ada 3 penyebab utama dari anemia. Yang pertama, adanya defisiensi zat gizi. Defisiensi zat gizi ini disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi berupa zat besi, asam folat, serta vitamin B12. Yang mana, seperti yang kita ketahui, ketiga zat gizi ini berperan penting dalam pembuatan hemoglobin. Hemoglobin merupakan salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Penyebab anemia yang kedua yaitu adanya perdarahan atau loss of blood volume. Perdarahan dapat terjadi karena adanya kecacingan dan luka atau trauma yang mengakibatkan kadar Hb menurun. Perdarahan yang terjadi karena menstruasi yang berlangsung lama dan berlebihan juga dapat menjadi salah satu penyebab dari terjadinya anemia. Dan yang terakhir, penyebab utama anemia adalah adanya hemolitik. Pada penderita malaria kronis yang mengalami perdarahan, perlu diwaspadai adanya hemolitik ini. Hemolitik yang terjadi dapat menyebabkan penumpukan zat besi atau hemosiderosis pada organ tubuh seperti hati dan limpa. Setelah tadi kita membahas mengenai apa itu anemia, gejala anemia, serta penyebab anemia, sekarang kita akan membahas mengenai akibat anemia. Anemia sendiri dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk pada remaja putri dan juga wanita usia subur. Dampak buruk tersebut antara lain, yang pertama adalah menurunnya kekebalan tubuh, sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian yang kedua adalah menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir. Hal ini terjadi karena asupan oksigen menuju sel otot dan sel otak menurun. Kemudian yang terakhir adalah menurunnya prestasi dan juga kemampuan kerja atau kinerja. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai pola makan seperti apa sih yang dapat mencegah anemia. Anemia dapat dicegah salah satunya melalui pola makan. Pola makan yang dapat kita terapkan yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E, seperti
minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, sayuran, dan buah alpukat. Kemudian, yang kedua adalah mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, seperti daging merah, unggas, jeroan seperti hati sapi, serta makanan laut seperti ikan dan tiram. Kemudian, yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung tembaga atau kuper, seperti bandung utuh, kacang-kacangan, daging unggas, ikan laut, buah ceri, dan coklat. Kemudian, yang keempat adalah mengkonsumsi makanan tinggi asam folat. Contohnya, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, jeroan seperti hati sapi, serta sayuran seperti brokoli. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin B12, seperti jeroan, ikan, daging merah, telur, susu, dan sereal. Kemudian, yang keenam adalah mengkonsumsi makanan mengandung vitamin B6, seperti nasi, gandum, sereal, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging domba, dan juga ayam. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, seperti produk susu dan olahannya, kemudian telur ayam, hati ayam atau hati sapi, dan juga sayuran yang berwarna cerah seperti wortel dan ubi jalar. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, paprika, tomat, dan juga lentil. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman menjadi lebih aware terhadap gejala anemia yang teman-teman rasakan. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye!